Nah, oke, teman-teman, kali saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus yang mengenai update dan perkembangan timnas senior. Jumat pagi ya, ini mungkin banyak juga yang sudah tersenyum ya. Mungkin ada yang sudah tahu, ada juga yang belum. Ya, tentu kalau sosok ini sangat kita tunggu-tunggu. Siapa lagi kalau bukan sosok Kelvin Verdong. Nah, Kelvin Verdong ini pagi tadi ya, bahkan pemain ini pun juga tidak membuat story ya. Dia di perjalanan tiba-tiba udah ikut latihan saja. Dan ini membuat kita semakin yakin ya bahwa sebenarnya Verndong ini memang disiapkan atau memang pemain dari dua slot yang disiapkan oleh Shin Tae-yong. Nah, kemarin kita juga sudah melihat ya bahwa DPR ini akan sidang paripurna ya bersama Verndong dan juga Jan Sraven itu hari Senin tanggal 3 ya. Itu dijadwalkan akan sidang DPR, kemudian ya nanti akan ada pembahasan, kemudian sebelum diketok palu untuk disetujui ya. Nah, kemudian nanti mungkin tanggal 4, tanggal 5 PSSI gerak cepat ya untuk kepres dan juga sumpah WNI ya, kemudian baru nanti antara terkejar dan tidak terkejar. Kalau menurut saya ya mungkin Verdong akan ini teman-teman ya tidak mengikuti pertandingan saat melawan Irak ya di tanggal 6. Tetapi poin pentingnya di sini adalah bagaimana dia bergabung dengan tim dulu ya. Dia sudah melakukan latihan pagi ini ya, latihan ringan. Di situ juga ada nama-nama seperti Arhan ya, yang juga baru saja tiba dari Korea. Menurut saya skuad pagi ini mulai lengkap. Dan Fernand juga mengatakan bahwa dia sangat antusias sekali ya. Yang penting dia bergabung bersama timnas dulu. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya apa yang sudah menjadi niat dirinya menjadi bagian timnas Indonesia itu sudah mulai terwujud. Nah, oke. Kemudian banyak yang bertanya, Bang, ini kan udah latihan. Kenapa dia kok akan sulit ya untuk debut saat melawan Filipina? Sebenarnya bukan sulit, teman-teman. Tetapi yang jelas waktunya ini sudah mepet sekali ya. Tanggal 3 dia nanti akan disahkan oleh DPR, kemudian nanti ya mungkin ya tanggal 4 atau tanggal 5 itu sumpah WNI karena belum ada jadwal juga ya. Kemudian tanggal 6 ya mungkin itu nanti sekiranya ya terkejar ya mungkin ya. Yang jelas regulasi FIFA ini mendaftarkan pemain ya itu 6 hari atau 7 hari ya, 7 hari sebelum laga ya. Artinya memang skuadnya itu sudah dirilis ya seharusnya ya. Tetapi ini lagi-lagi seperti ini. Ini juga bagian dari strategi. Ya, bisa saja PSSI ya sudah memasukkan nama Verndong saat melawan uh, Irak ini ya sudah di list ya, kemudian distorkan ke FIFA ya. Itu bisa saja selagi pemain itu tidak bermain, jika memang masih ada kendala ya. Selagi itu tidak bermain, itu boleh ya. Dan itu sah-sah saja. Artinya Verndong ini tidak masalah ya dari hal ini. Tetapi lagi-lagi semoga administrasinya itu clear ya, jelas dan juga kelar. Biar dia bermain pun juga tidak ada masalah ya. Jangan sampai ada kasus lagi seperti sosok Ezra Walian dulu ya. Kita jangan sampai hal itu. Oke, tetapi menurut saya ya jika ini tidak terkejar saat melawan Irak di tanggal 6 ya, tidak masalah ya. Kita akan full squad menurut saya ini full squad saat melawan Filipina ya di tanggal 12. Kalau tanggal 12 saya sangat yakin, 1000 kali yakin Verdong ya, bahkan Jens Ravens pun ya jika dipanggil ya, itu bisa untuk memperkuat timnas Indonesia. Intinya di situ. Kalau untuk melawan Irak ini masih 50-50. Tetapi yang membuat kabar baiknya adalah dia sudah menjadi warga negara Indonesia. Kalau di tanggal 6, tanggal 7 nanti ya, saya sangat yakin dia sudah disumpah WNI. Karena PSSI kalau sudah rapat DPR itu udah cepat sekali geraknya ya. Dan ini menurut saya tidak membutuhkan waktu lama lagi. Oke, kemudian selanjutnya ya, ini tadi sudah latihan, kemudian beberapa pemain seperti Jordi Amat ini sepertinya nanti sore ya, nanti sore ini akan datang. Kemudian juga Hapner ini dijadwalkan tanggal 2 datangnya teman-teman. Hapner tanggal 2,
kemudian juga sosok Jay Ijaz ya, ini akan melewatkan pertandingan di saat melawan Tanzania dan juga melawan Irak ya, karena di tanggal 5 ini dia baru selesai nantinya ya playoff bersama klubnya ya. Sebenarnya tanggal ini nontonnya tanggal 3, tetapi karena emang waktu ya, jaraknya penerbangan itu juga lama, perjalanan juga lama, jadi kalaupun dipaksakan untuk debut ya kasihan Jay Ijaz ya. Tetapi kita masih ada sosok Jordi, kemudian juga ada Nathan Cho, ada juga sosok Justin ya, kita masih percaya di situ ya. Yang jelas sekuat saat melawan Irak ini ya, ini memang ada beberapa pemain yang belum bisa seperti Jay Ijaz dan juga mungkin Verndong, tetapi semua ini sudah disiapkan oleh Sintayong. Taktiknya itu sudah disiapkan oleh Sintayong dari latihan perdana ya hingga latihan terakhir ya, tadi pagi ya, latihan di latihan ketiga, mohon maaf, bukan latihan terakhir ya, latihan di hari ketiga. Nah, ini semuanya semakin kompak. Nah, walaupun di situ ada beberapa media ya, kemudian beberapa wartawan yang meliput ya, sepertinya taktik ini memang harus tertutup ya, tertutup. Dan Sintayong pun juga sudah mengatakan ke beberapa tim ya, dan juga beberapa staffnya ya, untuk jangan terlalu diliput oleh media mengenai pola latihan karena itu bisa bocor ya. Dan menurut saya itu hal yang wajar ya. Yang jelas seperti ini. Kalau dilihat ya, kalau dilihat dari beberapa latihan ya, Sintayong ini bukan lagi mengasah ya bagaimana kedalaman ya taktik yang ingin dia ajarkan atau ingin dia lakukan, tetapi lebih ke komunikasi pemain ya, dan juga strategi mematangkan formasi 3-4-3. Nah, itu yang saya lihat ya, karena apa ya? Sintayong ini sangat suka dengan beberapa pemain yang memang ya memiliki speed ya atau kecepatan yang sangat luar biasa. Seperti sosok Marcelino ini akan sangat dimanfaatkan. Kemudian bagaimana Rafael Strike ya. Rafael Strike ini dari segi kecepatan teman-teman, walaupun dia memiliki postur tinggi ya, ini juga patut diperhitungkan karena posisinya kemudian di bagian lini penyerangan ya, dia sangat dibutuhkan oleh timnas sebagai pengatur bola, ritme permainan untuk bisa membuka ruang. Nah, ini sosok Rafael Strike. Nah, Sintayong ingin memaksimalkan di situ karena kendala kita adalah di finishing. Nah, di finishing ini yang akan diperbaiki oleh Sintayong. Maka dari itu saya melihat dari latihan pertama, latihan kedua ya, dari beberapa cuplikan ya, ini memang Sintayong menginginkan ya beberapa pemainnya untuk bisa lari ya, lari secara cepat, kemudian misir dari kanan ke kiri, kemudian bisa untuk menciptakan sebuah gol. Nah, ini menjadi poin plus, poin bagus sebenarnya. Apalagi kalau nanti ya sosok Verndong ini bisa debut ya, kemudian Verndong ini bisa bermain, saya sangat yakin sekali kita memiliki beberapa lini ya, kanan maupun kiri yang sangat cepat ya. Di situ ada beberapa pemain cepat. Nah, kita membutuhkan hal itu. Oke, yang jelas untuk Verndong, kemudian Raven ya, kemudian juga ada beberapa pemain lain ya. Ini sangat luar biasa, mereka sudah bisa bergabung dan kita sangat nantikan ya bahwa Verndong ini akan debut dengan benar dan juga bikin kita semua ya terkesan dengan apa yang sudah dilakukan. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Kelvin Verdong yang sudah mulai ikut latihan pagi ini? Apakah kalian yakin terkejar saat melawan Irak ya? Ataupun saat melawan Filipina? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.